eksepsi ditolak, terus dalam pokok perkara gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Artinya gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan. Sidang putusan Nindi dan Astara seperti apa? Untuk perkara nomor 230 pada 3/2021 PJS yang perkara tersebut secara ikut kemarin telah diputus tertanggal 6 Mei 2021. Putusan tersebut adalah pertama eksepsi ditolak, terus dalam pokok perkara gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Artinya gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, yaitu gugatan perceraiannya, hak asuh anak serta biaya pemeliharaan untuk anak kedua belah pihak. Yang anak itu bernama Akifa Kedulang Abirama Danendra Harsono yang berusia sekitar 9 tahun, dan Akifa Dinara Parasadi Harsono, perempuan yang sekitar usia 5 tahun, berada dalam asuhan pihak penggugat atau Anindya Yandires Ayunda, dan biaya untuk anak tersebut telah dikabulkan sebagian dengan tidak menutup akses bagi pihak tergugat menyalurkan kasih sayang terhadap jadi meskipun anak tersebut berada dalam asuhan pihak penggugat dilarang untuk menutup akses bagi pihak tergugat menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut. Itu isi putusannya, hasil dari putusannya Bapak Ibu. Kan tadi kata Ibu yang dikabulkan sebagian. Jadi yang dikabulkannya apa, yang tidaknya apa? Yang dikabulkannya itu adalah gugatan perceraian dikabulkan, anak pengasuhan anak berada di pihak penggugat, sedangkan biayanya tidak dikabulkan seluruhnya, kan tuntutannya sekian 100 juta, jadi 100 juta ya untuk biaya pengobatan anak. Nah, dikabulkannya tidak sejumlah tersebut. Itu yang dimaksud dengan dikabulkan sebagian. Jadi tidak semua yang dituntut itu dikabulkan sepenuhnya. Yang berapa nominalnya? Yang dikabulkan untuk biaya pemeliharaan anak itu adalah 10 juta dengan ketentuan setiap tahun naik 10% sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Oh, yang dikabulkan majelis hakim itu 10 juta. Ya. Tapi sebelumnya yang diminta penggugatnya berapa? 100 juta. 100 juta. Itu yang maksud dengan sebagian. Apa sih intinya mah dikabulkan semuanya, cuman jumlah nominalnya yang tidak seluruhnya dikabulkan. Proses upaya banding seperti apa, Bu? Upaya banding ini kalau pihak kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat telah menerima isi putusan tersebut, setelah dia terima ditambah 14 hari para pihak diberi kesempatan atau diberi waktu untuk mengajukan upaya hukum atau banding. Kalau dia setuju dengan putusan tersebut, maka ditambah 14 hari setelah dia terima upaya hukum tersebut dia tidak upayakan atau dia tidak gunakan, maka putusan ini akan berkekuatan hukum tetap. Jadi dua-duanya, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Jadi kalau misalnya dalam 14 hari setelah dia menerima isi putusan tersebut, baik pihak penggugat maupun tergugat menggunakan upaya hukum untuk banding, di masa itulah kalau udah lampau waktu dari masa tersebut untuk upaya hukum dia tidak gunakan, maka akan bertemu tetap. Jadi kita tunggu kapan waktu upaya hukum tersebut mereka gunakan atau tidak. Mengenai harta bersama gimana, Bu? Tidak ada. Tidak ada diajukan untuk gugatan harta bersama. Yang digugat itu adalah yang tadi saya sebutkan.